paling kesal itu yaitu lampu ke kanan sennya, beloknya ke kiri. Tapi kamu sering gitu. Kalau lupa. Kalau lupa mungkin pernah. Ya kan? Saatnya Anda dengarkan podcast Ngobrol Asik bareng RRI Sibolga. Halo teman-teman podcast RRI Sibolga, kita kembali lagi bersama, kali ini bersama aku Sarina. Dan kita kali ini udah kedatangan tamu-tamu ya udah bisa dilihat dong ya dari sini bentukannya, orangnya siapa gitu. Dan kita mau bahas tentang sesuatu yang nggak asing lagi lah bagi kita. Itu adalah tentang the power of emak-emak. Waduh. Di sini the power of mama. ya, di sini aku udah bersama dengan emak-emak yang udah spesial kita panggil ya. Dari mana? Dari mana itu nggak penting. Jauh soalnya. Jauh. Soalnya yang kita pentingkan adalah bagaimana cerita dari masing-masing emak-emak ini. Kita langsung kenalan dulu nih sama Mak Hanif ya. Iya. Mak Hanif. Teman RRI ya. Ya, ada juga Mak Fandra. Hai. Mak Fandra. Kenalin saya Mak Fandra. Nah, itu dia. Ada sesuatu yang unik untuk perempuan ketika dia sudah menikah dan mempunyai anak. Ya. Namanya berubah. Ya, Iya itu kan? pasti menjadi nama anak pertamanya. Benar, ya, anak biasanya. pertama itu pasti udah hukum alam lah gitu ya. Sebenarnya dari awal dulu tuh gimana sih patternnya gitu ya kan? Kayaknya nggak ada patternnya kalau untuk penyebutan nama ini gitu ya kan? Mungkin lebih ke kebiasaan ya. Kebiasaan gitu tradisi ya. juga di Kota Sibolga dan sekitarnya juga demikian. Benar-benar, dan itu nggak hanya di Indonesia aja, di luar negara mana-mana juga. kayak 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 gitu gitu juga. juga ya. Mm. Oh iya. Kayak Betran Manis, itu yang sebelah sana ya kan? Tapi gara-gara anak pertama, anak kedua cemburu. Ya, Nah, Kan itu dia. mak saya juga. Itu dia yang menjadi problemanya. Iya, benar-benar. Pernah nggak sih kita mikir kalau anak kita yang nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 7 ya kan? Emangnya dia cuma itu aja gitu ya kan? Emangnya tuh cuma Sebagai anak mamamu keempat, aja katanya. sebagai anak keempat juga merasa seperti itu. Kalau aku merasa bangga ya dengan Ada pertama. Karena anak pertama. Mbak Desi. Jadi Mbak ya, Desi. di mana-mana itu ada plat nama aku ya. Di piring ada D. Oh langsung gitu ya, Mbak Desi gitu D ya? gitu, ini piring Mak Desi nih. Ada langsung inisial gitu di piringnya gitu. Oke. Jadi itulah keunikan tersendiri ya, itu lahir dari kultur budaya yang ada di sekitaran masyarakat kita juga. Iya benar. Penyebutan Mak Desi, Mak, Mak apa tadi, Mak Hanif, Hanif, Mak Fandra. Fandra. Nah, terlepas dari itu nih, kita mau bicara dengan tentang the power of emak-emak. Oke. Aku mau tanya dulu, ini Mak Hanif sama Mak Fandra udah jadi emak-emak berapa tahun? Desi dulu. Aku dulu. Oh, boleh. Berapa tahunnya? 5 tahun. 5 tahun. Hanif 5 tahun berapa bulan ya? 5 tahun. 5, 6 2 lah bulan gitu ya. Berarti 5 tahun 2 bulan. oh, oke 5 Kan tahun. panggilan setelah lahir Hanif. Oh iya benar. Bukan usia pernikahan ya. Pas saya menjadi emak-emak gitu. Kalau Mak Fandra nih. Saya udah tua. Senior dia, senior. Senior. Mak Fandra Udah berapa 11 sekarang? tahun. 11 tahun. Heeh. Oh iya Macam mana termasuk coba? senior. 11 SMP tahun. berarti ya? Apanya? SMP anaknya. Enggak, SD. Oh iya kelas kak? 5. Oh masih SD. Nanti Ya. saya kenalin ya. Iya, harus itu harus. Nah, gini kan, selama beberapa tahun gitu ya kan, menjadi seorang ibu, bahasa gaulnya itu emak-emak Emak ya ya, kan, Mama Rempong. emak-emak rempong gitu. Apa sih yang kalian rasakan ketika menjadi emak-emak? Pasti ada sesuatu yang berbeda gitu kan, kayak Beda. masa-masa peralihan, fase-fasenya Pasti itu beda. pasti sangat-sangat berbeda gitu. Apa sih yang kalian rasakan? Coba Widya boleh? Iya. Kalau yang pertama, Hmm. bangun pagi ya kan. Harus lebih awal gitu. Iya, harus lebih awal. Nyiapin sarapan, Hmm. bangunkan untuk anak-anak mau pergi sekolah. Apalagi ya? Itu berarti rutinitas baru berarti Iya. ya kan? Oh, Yang Mas Adis tadinya nggak pernah? yang tadinya agak malas dikit kan. Habis itu kalau setelah menikah nggak ada kata malas. Iya. Udah gitu memasak. Wah, itu masak yang dulunya itu nggak pernah memasak, nggak pandai masak. Sekarang guys sudah Harus. memasak. Harus ya kan? Harus. Jadi Wajib. udah kalah lah chef gitu ya. Iya. Walaupun enak nggak enak ditelan. Tapi tetap pasti Tetap. keluarga di rumah Iya. pasti selalu makan ya. Kalau nggak makan lapar Nggak makan nanti. lapar. Dia makan di luar nggak enak.
mahal ya. Biaya bertambah. Betul, harus frugal living juga dong. Jadi itu dia memasak, ya kan, nyiapin makanan, Bangun tidur awal. pagi, lebih awal, Jam berapa nih biasanya bangun tidur setelah menjadi mama? jam 5. Jam 5. Kalau Jam 2 mau kalau bikin jam jualan, 2 Bu. mau ngapain? Mau bikin jualan biasanya. Jual lontong. Jual lontong. Kalau saya jual terasi. Jam 5 berarti ya? Jam 5. Oke, jam 5 dan Paling sekarang cepat jam 4. dan sekarang udah berjalan 11 tahun. Udah terbiasa dong. Sudah terbiasa. Udah terbiasa. Udah dinikmati aja hidup ini. Penting kita bahagia, anak-anak bahagia, pasti semua bahagia. Pasti. Keren. Kalau Mak Hanif. Ya secara umumnya apa yang disampaikan dia itu ya udah Sebagian lah gitu ya. Karena sama-sama mama. Mama ya. Dan kalau yang lebih apa itu aku merasa lebih spesial, lebih apa sih dibutuhkan gitu kan. Dibutuhkan dari apa? Gitu kan. Kayak misalnya nih sekarang kan Hanif udah sekolah kan gitu kan. Jadi nyari kaos kakinya, sepatunya, maka misalnya kalau Akbar dibantu suami misalkan, pasti bingung di mana kaos kakinya nih. Iya. Nah, ibu yang tahu Apa ya. ya? Di mana disimpan? Untuk atur pakaiannya, perlengkapan untuk sekolah. Iya. Kenapa Mak Hanif ini nggak menyertakan suami untuk membantu supaya kan anaknya juga Iya, biar nggak ini. Kan yang namanya laki-laki ya, ini bukan Iya, bukan Iya. mengatakan Tidak semuanya. semuanya. yang namanya laki-laki Kayak lagu, tidak semua mempunyai laki-laki. ini mempunyai apa namanya? Apa insting? Bukan insting, maksudnya sering lupa. Iya. Dan kita mungkin karena banyak kesibukan. Ya, karena kita memang biasanya di rumah gitu kan. Ibu-ibu di rumah yang ngurus rumah. Ya, yang paling tahu tentang rumah ya kita. Betul. Nah, dari konteks-konteks itulah yang menjadikan satu julukan yang sampai sekarang itu beredar di dunia media sosial itu adalah makhluk terkuat di bumi. Ya. Dia kan itu adalah emak-emak. Berarti melebihi apa tuh? Melebihi Wonder Woman. Nah, melebihi Amazon Wonder Woman ya kan. Wonder Woman kan cewek juga. Jadi Bapak woman enggak? Bapak laki-laki ya? Jadi secara viral itu ada satu predikat kayak manusia atau makhluk terkuat di bumi gitu. Yaitu emak-emak. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena emak-emak itu ya serba bisa gitu. Serba bisa. Bangun pagi, masak, Ya. beresin ini segala macam, potong pagi. Angkat air bisa. Ada juga yang kerja juga di luar. Iya kan? Seperti kita ya. Bukan hanya mak rempong di rumah tapi di luar juga. Nah, itu dia. Udah rempong di rumah tapi bisa juga berkarir di luar gitu ya. Nah, kalian sendiri Mak Hanif dan Mak Vandra, ketika mendengarkan julukan makhluk terkuat di bumi, apa yang akhirnya terbesit dalam pikiran kalian? Apakah kalian merasa nggak kayak gitu juga, aku masih lemah gitu, atau gimana gitu? Terkuat ya gitu. Jadi dan ini bukan cuma aku yang ngerasain, mungkin emak-emak pada umumnya juga ngerasain juga ya. Emak-emak itu nggak boleh sakit. Iya. Satu. Ya, kenapa? Karena saat emak sakit gitu kan, rumah itu pasti bakalan Kayak kapal pecah gitu ya, kayak kapal pecah asli benar. Nah itu yang bikin kadang misalnya anaknya nggak terurus, ya walaupun mungkin Sedikit terbantu. suami juga ikut membantu gitu ya, tapi tetap ada gitu. Nggak sempurna gitu. Benar. Itu dia yang menjadikan perempuan apalagi mama itu dijuluki sebagai makhluk terkuat di bumi. Benar. Karena mereka itu nggak boleh sakit. Itu udah peraturan nggak tertulis kan ya. Nggak boleh sakit gitu. Jadi di balik ada julukan makhluk terkuat di bumi, tapi ada juga hal-hal yang nyebelin dari emak-emak gitu loh. Negatif gitu loh ya. Konotasi negatif, stigma negatif yang ada di luar sana gitu loh. Pernah nggak sih kalian bertemu, kalian kan udah emak-emak, kita kan udah emak-emak semuanya kan, terus ketemu sama emak-emak lain yang kayak nyebelin gitu loh. Iya. Jadi di sini kita bicara tentang emak-emak seperti apa sih yang seharusnya akan menjadi panutan untuk anak-anak kita, dan ada emak-emak yang memang harus kita hindari. Nggak usah dicontoh gitu Iya, ya. nggak usah dicontoh gitu. Pernah nggak kalian ketemu sama yang seperti itu? Pernah lah. Iya kan?
Pernah, pasti pernah. Di jalan sering ya. Iya. Benar di jalan dan Pasti pernah. itu baru tadi loh aku baru ketemu serius. Iya. Kalian mau tahu ceritanya? Dia itu kan naik motor, Sennya ke kiri. bukan ini bukan kalau sen kiri belok ke kanan itu Belok udah kanan, biasa belok banget ya. kanan. Basic banget kita kalau mengalami sampai bilang astagfirullahaladzim, kadang ngajak berantem juga ya kan. Nah, tapi tadi itu beneran nyata di depan aku dia berhenti gitu kan. Dia berhenti, dia keluar dari jalan Horas gitu loh. Dia mau nyebrang. Ini ceritanya si ibu lagi jalan Si kaki. ibu enggak, naik motor. Iya. Terus di sana itu di arah berlawanan ada truk bus. Waduh. Fuso gitu, gila kan. Jadi dia tuh mau belok tanpa melihat ke sebelah sana, dia cuma melihat sebelah sini cuy. Dan si Fuso ini kan dia blind spot kan, dengan jaraknya seperti itu dia pasti nggak tahu Melihat kan ada itu ya, ada melihat. Terus dikasih tahu lah si mama ini sama pemotor di belakang, awas bu gitu. Si ibu ini malah marah. Gitu. Astagfirullahaladzim. Kayaknya demi keselamatan bayi ya. Bener. Jadi gini loh. Malah merepet ya. Intinya gini, kita tuh memang jadi mama adalah harus bisa segalanya gitu kan. Kayak berpikir kita tuh cuma semuanya ada di sini ya kan. Tapi jangan juga menyampingkan keselamatan kita, ya kan. Apalagi di tengah jalan gitu. Ya, saya kalau di jalan paling kesal itu ya itu lampu ke kanan sennya, beloknya ke kiri. Tapi kamu sering juga. Kalau lupa, Kalau lupa mungkin pernah, ya kan? Jadi waktu apa gitu kan? Oh iya, aku sadar. Ternyata lampunya ke kanan, kok aku belok kiri ya? Gitu. Karena nggak ada tanda jadi Iya. dong ya. Cuman nggak kelihatan di situ ya kan, yang mana kiri, yang mana kanan. Yang penting kita udah pencet, ya kan? Ternyata lampu yang tadi bikin ke tengah. Iya. Netral ya. Itu tanpa sadar. Kok sadar nggak ada ya? Kadang-kadang ada yang memang nggak mengerti. Berarti memang selama ini ibu-ibu itu ya nggak sadar juga. Nggak sadar. Mungkin hilaf gitu. Benar. Oke, nah itulah. Tapi kalau misalnya kita jadi mama, apa sih yang kalian pikirkan untuk menjadi panutan untuk anak-anak? Kalian pengen menjadi seorang ibu yang bagaimana? Kalau saya sendiri, ibu yang bisa menunjukkan sama mereka itu pertama disiplin, ya kan? Yang kedua jujur, terus juga mandiri. Nah itu dulu, 3 itu aja dulu. Mandiri, jujur, dan apa tadi? Kamu puasa ya? Disiplin. Tuh. Tapi kalau dia udah jujur, mudah-mudahan kemana-mana nanti pergi dia itu akan jujur kan. Lakunya kemana? Iya, di rumah kemana aja. Terima kemana aja untuk kerja atau kemana itu diterima karena kejujuran kan. Kejujuran itu yang pertama. Terus kalau mandiri nanti jangan pikir, "Mak, Manja jadi. iya mak, ini ku mana mak? Mak, semua mak, iya kan? Sementara mamanya kerja. Benar. Itu dia. Oke, kalau Mak Pandra, Mak Pandra. Iya, memang tahu Mak Pandra. Itu Mak Pandra ya. Kalau Mak Hanif nih, Mak Hanif. Apa tadi? Emang Mak nih ya. Udah. Namanya dia Mak Rempong. Itulah namanya Mak Rempong ya kan? Iya, aku mak dulu. Kalau Mak Hanif, pengen menjadi sosok ibu yang bagaimana agar menjadi panutan untuk anak-anak? Pengennya jadi apa? Bidadari kali ya. Cie. Kalau menjadi bidadari sekali monster kadang ya. Monster kadang-kadang. Apalagi Kadang ya kalau pandu aja ya. Pandu aja. Nah, ya sebenarnya sih semua ibu pasti pengen Iya, menjadi yang anaknya yang terbaik. ya, Betul. memberikan edukasi, kasih sayang kepada anak-anak ya. Aku setuju banget seperti apa yang disampaikan Widya tadi, jujur itu memang adalah salah satu Kemana-mana bisa dibawa. Iya, salah satu kunci Kejujuran, kehidupan ya. Iya, itu. Jadi kalau udah jujur pasti akan bisa diterima seperti yang disampaikan Widya tadi. Nah selain itu juga ini ya beradab.
beradab ya. Itu sih Yang beradab. Dan selanjutnya itu punya agama yang baik. Itu juga salah satu fondasi yang harus Pokoknya kita dia sopan tanamkan. santun lah gitu Iya, terhadap iya. orang lebih tua. Iya benar. Yang kita tanamkan ke anak-anak kita bagaimana mempunyai agama yang baik ya. Karena saat ini juga kita tidak memungkiri tentang ini ya, globalisasi Iya, ya. zaman di luar itu Iya. makin mencekam. Iya benar. Seram ya. Cekam, seram, kayak ada taringnya gitu. Iya, karena kan istilahnya mencekam ini kehidupan semakin lama semakin Kejam lagi ya. kejam, dunia Semakin kejam. kacau juga Ya, ya. semakin kacau juga. Oh, itu dia. Itu sih Pergaulan. pergaulan itu tadi kalau agamanya udah bagus itu pasti Ikut ke adab ya. ke semuanya gitu. Iya, ikut ke Karena semua. kan ini anak kita ini kan masih kecil. kecil. Kita belum tahu ke depannya. Iya. Tapi ya itu Nah, dari bagaimana kita ya? dari awal kita memberikan menanamkan contoh. menanamkan hal-hal yang seperti itu yang kecil-kecil dulu. Mumpung lagi kecil, ini adalah kesempatan untuk Iya. para ibu untuk mendidik, membentuk karakter si anak sebagaimana yang seharusnya yang terbaik lah pokoknya kan. Ya, mereka ini kan apa namanya kertas putih, kosong gitu kan. Nah kita ini yang Ibu, ayah adalah orang yang menuliskan Iya. ya, sosok itu, menuliskan kisah karakter mereka gitu ya. Ya kalau saya tuh yang penting mandiri dulu. Nah, iya benar. Mandiri kenapa nah? Tadi jujur dulu. Enggak, maksudnya mandiri kita kan capek ya. Berarti udah capek ibu ya. Ya, capek. Pulang kerja capek. sih dalam Nyuci baju, ya, semuanya kita kerja. dalam ibu. Iya, mahal kali. Oke. Ya tapi apa Kalian saja ya. curhat. Sekalian ya. Sebenarnya masih banyak hal yang bisa kita obrolin gitu ya kan. Karena kalau kita udah membahas tentang ibu-ibu Udah siap-siap. udah masuk ke masalah-masalah perintilan-perintilan itu nggak akan pernah habis ya kan. Jadi di sini karena waktu kita udah terbatas, kita ucapkan juga kepada ibu-ibu di seluruh dunia, di seluruh dimanapun yang lagi melihat kita di sini ya kan. Tetap kuat ya. Kuat, strong. Tetap semangat. Walaupun banyak hal-hal yang menjadikan kita tuh lelah, mental down, Akhirnya segala yang macam. dirasakan emak-emak kita dulu, kita ngerasain. Ya, itu dia. Gitu. Jadi apapun yang terjadi ke depannya itu pasti adalah yang terbaik Iya. gitu loh. Semua orang tua pengen yang terbaik. Semua orang tua menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Semoga sukses lah ya untuk semua wanita, ibu-ibu, emak-emak yang ada di luar sana. Sampai jumpa di podcast berikutnya dengan pembahasan yang lain. Bye-bye. Demikianlah podcast Ngobrol Asik bareng RRI Sibolga. Jumpa lagi pada episode berikutnya.